Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranisha Fitri dengan NIM 2121259. Baiklah, sekarang saya akan membacakan 35 soal dan beserta jawabannya. Yang pertama, tahun berapakah Nabi Muhammad memimpin umat Islam? Nabi Muhammad memimpin umat Islam dimulai pada tahun 570 Masehi sampai 632 Masehi. 2. Tahun berapakah Nabi Muhammad lahir dan sebutkan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Nabi Muhammad lahir pada tahun 1570 Masehi atau 12 Rabiul Awal. Pada masa itu terjadi peristiwa kehancuran pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. 3. Siapakah raja yang berkuasa pada saat kelahiran Nabi Muhammad? Pada masa itu raja yang berkuasa adalah Raja Namrud. 4. Sebutkan nama-nama Khulafaur ar-Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. 5. Tahun berapakah Khulafaur ar-Rasyidin mulai memimpin umat Islam? Khulafaur ar-Rasyidin mulai memimpin umat Islam pada tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. 6. Bagaimana runtuhnya Daulah Abbasiyah? Daulah Abbasiyah runtuh karena mengalami berbagai macam faktor. 7. Sebutkan faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. 1. Yang terjadi adalah perebutan kekuasaan. 2. Persaingan antar bangsa. 3. Kemerosotan ekonomi. 8. Apa penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah? Penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah adalah karena serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad. 9. Apa itu Perang Salib? Perang Salib merupakan salah satu perang paling dikenal sepanjang sejarah. Perang ini tak hanya ditujukan untuk memperebutkan kota suci Yerusalem, namun secara tersirat dianggap sebagai perang suci antara dua agama besar, yaitu Islam dan Kristen. 10. Sebutkan periode Perang Salib. Periode Perang Salib pertama terjadi pada tahun 1095 sampai 1001. 2. Perang Salib kedua terjadi pada tahun 1145 sampai 1150. 3. Perang Salib ketiga terjadi pada tahun 1188 sampai 1192. 4. Perang Salib keempat terjadi pada tahun 1202 sampai 1204. Perang Salib kelima terjadi pada tahun 1217. Perang Salib ke-6 terjadi pada tahun 1228 sampai 1229 dan 1239. 7. Perang Salib ke-7 terjadi pada tahun 1249 sampai 1254. 8. Perang Salib ke-8 terjadi pada tahun 1270 Masehi. 11. Pertanyaan ke-11. Tahun berapakah invasi Mongol terjadi? Invasi Mongol terjadi pada tahun 1258 sampai 1500 Masehi. 12. Apa itu invasi Mongol? Invasi Mongol merupakan masa kemunduran peradaban Islam dengan mulainya serangan atau invasi bangsa Mongol ke seluruh wilayah kawasan Islam. 13. Apa pengaruh invasi Mongol bagi Islam di Timur Tengah? Pengaruhnya adalah munculnya firqah-firqah menjadikan faktor penting penyebab kemunduran Islam. 14. Apa dampak negatif invasi Mongol? Dampaknya yaitu yang pertama, kurangnya kutubul khanah. 2. Penyelewangan ilmu. 15. Apa dampak positif invasi Mongol? Yang pertama, banyaknya sekolah dan mausuat. Yang kedua, kemajuan peradaban. Yang ketiga, munculnya ulama-ulama besar. 16. Bagaimana latar belakang terjadinya invasi Mongol? Latar belakang terjadinya invasi Mongol adalah jatuhnya kota Baghdad
pada tahun 1258 ke tangan bangsa Mongol, bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. 17. Sebutkan nama tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam invasi Mongol terhadap dunia Islam. 1. Genghis Khan. Yang kedua, Ogodai Khan. Yang ketiga, Tolui Khan. Yang keempat, Batu Khan. 18. Apa dampak politik yang terjadi pada invasi Mongol? Sebelum invasi Mongol dilakukan terhadap kota Baghdad, kota tersebut merupakan pusat aktivitas dan pemerintahan untuk seluruh wilayah Islam di timur, dengan membawahi para gubernur dan raja-raja di sekitarnya. 19. Bagaimana dampak ekonomi yang terjadi pada invasi bangsa Mongol? Penyerangan bangsa Mongol juga berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat Baghdad, dengan hancurnya berbagai bangunan tempat berdagang dan gudang penyimpanan membuat aktivitas jual beli lumpuh total. 20. Bagaimana dampak pendidikan di Baghdad? Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi menandai kemunduran pendidikan Islam. 21. Apa peran dinasti Li Khan? Dinasti Li Khan memiliki peranan penting setelah adanya ekspansi bangsa Mongol ke Baghdad dan menyebabkan menghancurkan dinasti Abbasiyah sebagai pusat peradaban Islam. 22. Bagaimana proses munculnya dinasti Li Khan? Dinasti Li Khan merupakan salah satu dinasti Mongol dalam Islam yang berdiri setelah kehancuran Baghdad. Hulagu Khan mendirikan dinasti Li Khan. 23. Bagaimanakah dinasti Li Khan runtuh? Dinasti Li Khan hancur akibat adanya korupsi yang terjadi. 24. Pada masa apa dinasti Li Khan terjadi? Dinasti Li Khan terjadi pada masa kejayaan Geza Khan. 25. Siapa yang mendirikan dinasti Li Khan? Yang mendirikan dinasti Li Khan adalah Hulagu Khan. 26. Apa yang dimaksud dengan dinasti Mamluk? Dinasti Mamluk merupakan dinasti yang berpengaruh terhadap peradaban Islam. 27. Tahun berapakah dinasti Mamluk berdiri? Dinasti Mamluk berdiri pada tahun 1250 Masehi sampai 1517 Masehi. 28. Pada zaman Mamluk disebut sebagai zaman apa? Zaman Mamluk disebut sebagai zaman pertengahan atau Middle Ages. 29. Bagaimana surem dinasti Mamluk pada masa perkembangan? Dinasti Mamluk memiliki sistem hierarki yang kompleks. 30. Apa itu Dabit? Dabit adalah sebuah desa di Aleppo atau Suriah. Dabik dikenal sebagai lokasi peperangan antara bangsa Mamluk di bawah pimpinan Al-Ashraf Wanquh Al-Ghawri. 31. Siapakah ayah Temudin? Ayah Temudin bernama Esuge Khan. 32. Siapakah nama pemimpin musuh Temudin? Nama musuh Temudin adalah Targutai Khan. 33. Apa pertempuran yang paling dahsyat dari Genghis Khan? Pertempuran yang paling dahsyat dari Genghis Khan adalah ketika berhasil mengalahkan musuh besar sekaligus saudara angkatnya, yaitu Jamukha Khan yang dibantu pasukan Targutai. 34. Apa penyebab terjadinya pecahan antara Temujin dan Jamukha terjadi? Penyebabnya adalah karena beberapa anak buah Jamukha membelot mengikuti Temujin. 35. Pada abad berapakah Genghis Khan hidup di Mongol? Pada abad ke-12. Sekian dari soal dan jawaban saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.